Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Asri Nur Anissa Dewi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Saida Azmi dari Program Studi Manajemen dengan NPM 10090325077. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal penelitian saya yang sudah saya lakukan dengan judul Implementasi Pola Asuh Demokratis Autoritatif Orang Tua dalam Pembentukan Keteraturan Belajar Siswa Kelas 6 SDN 1 Barukai, Kabupaten Bandung Barat. Adapun daftar isi atau hal-hal yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah urgensi penelitian saya, yang keempat adalah kajian terdahulu, yang kelima adalah kebaharuan penelitian, yang keenam adalah tujuan penelitian, yang ketujuh adalah kontribusi penelitian, yang kedelapan adalah metode penelitian, yang kesembilan adalah hasil dan pembahasan, terakhir adalah kesimpulan. Baik, dimulai dari abstrak. Abstrak ini menjelaskan, penelitian saya ini menjelaskan mengenai pola asuh yang dimana terjadinya hubungan yang saling terikat antara hubungan orang tua dan hubungan dengan anak. Dimana keteraturan belajar itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini saya akan menganalisis bagaimana peran pola asuh orang tua demokratis ini dalam pembentukan keteraturan belajar siswa khususnya di SDN 1 Barukai ini. Dalam pendahuluan saya, pola asuh dan karakteristik serta perkembangan anak itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Dengan seorang orang tua, anak itu bisa berekspresi dan bisa melakukan suatu hal terhadap apa yang diajarkan oleh pola asuh orang tua tersebut. Oleh karena itu, pola asuh ini sangat berpengaruh pada karakteristik, pada kedisiplinan, hingga membentuk suatu karakter keteraturan belajar pada anak. Dan dalam buku Harlock B 2011 ini menyebutkan bahwa kedisiplinan dalam belajar itu tidak timbul begitu saja, tetapi harus kita jaga dengan kerjasama orang tua. Dengan itu kerjasama dengan orang tua bisa menimbulkan suatu karakteristik yang baik dan jalinan hubungan komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Sehingga dengan adanya keteraturan dan kedisiplinan pada anak bisa menimbulkan atau bisa berdampak baik bagi perkembangan anak. Organisasi penelitian saya yaitu peran pola asuh anak itu sangat tergantung pada bagaimana orang tua menyikapi atau mendidik seorang anak di rumah khususnya. Sebagaimana bahwa orang tua itu menjadi madrasah utama, khususnya ibu sebagai madrasatul ula, yang artinya itu adalah pendidikan pertama bagi seorang anak. Oleh karena itu, dengan pola asuh demokratis ini, menurut saya adalah suatu pola asuh yang sangat yang memiliki cenderung kebebasan. Dan penelitian terdahulu bahwa sudah banyak beberapa sumber artikel yang sudah saya tinjau, bahwasannya terdapat beberapa pola asuh yang dimiliki oleh setiap orang tua. Agus et al. 2015 bahwasannya peran pola asuh orang tua itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otoriter, yang kedua adalah demokratis, yang ketiga adalah persemif. Dalam kebaruan penelitian yang saya ambil sampelnya melalui kuesioner, lalu disebarkan kepada sejumlah 30-40 orang tua siswa di kelas 6 SDN 1 Barukai, merupakan suatu kebaharuan. Lalu dengan pengujian skala hubungan antara variabel X, yaitu pola asuh orang tua demokratis, dengan hubungan variabel Y, yaitu keteraturan belajar pada siswa. Adapun tujuan penelitian saya yang pertama adalah ingin menganalisis atau ingin mengetahui bagaimana permasalahan dari
siswa di kelas 6 SDN 1 Barukai ini. Apakah dengan adanya pola peran asuh orang tua yang demokratis ini dapat mempengaruhi keteraturan belajar pada siswa? Skala penelitian saya yang saya hadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana peran implementasi atau penelitian saya ini bisa berdampak baik khususnya bagi siswa dan orang tua. Adapun metode penelitian yang saya lakukan dalam penelitian saya itu dengan metode kuantitatif, yaitu dengan pendekatan penyebaran kuesioner atau angket, yaitu dengan pendekatan pervasive sampling atau dengan menentukan jumlah orangnya. Pervasive sampling ini sudah ditentukan jumlah yang saya inginkan, respondennya sejumlah 30-40 orang. Oleh karena itu disebut dengan pendekatan pervasive sampling. Yang pertama adalah mengenai hasil dan pembahasan. Saya pertama adalah menguji validitas atau seberapa akurat dan seberapa berdampak untuk hasil yang akan saya teliti untuk hasil respondennya itu. Setelah diuji validitas, lalu selanjutnya adalah menguji dengan validitas. Oleh karena itu, dengan diuji sebelumnya dengan uji validitas adalah keakuratan suatu data dengan nilai variabel X dan Y. Validitas itu adalah suatu hubungan yang konsisten untuk setiap jawabannya gitu. Oleh karena itu, saya mengakumulasikan dengan menjumlahkan setiap responden dengan jumlah jawabannya dengan sum dengan jumlah pertanyaan N atau variasi yang saya berikan kepada responden sebanyak 22 pertanyaan, 21 sampai 22 pertanyaan. Lalu saya kalikan 100%, yaitu saya ingin mengetahui bahwa bagaimana persenan atas reliabilitas yang saya lakukan kepada responden. Lalu saya melakukan analisis data itu berdasarkan pada software Excel, yang dimana data analisis itu sudah memuat dalam 3 komponen. Yang pertama adalah summary output, yang kedua adalah ANOVA, yang ketiga adalah koefisien, yang dimana hal tersebut itu saling mempengaruhi terhadap data yang saya teliti. Nah, summary output ini saya ingin mengetahui bahwa seberapa besar persenan yang mempengaruhi pola asuh orang tua dengan keteraturan belajar. Artinya di mana adalah hubungan X dan Y itu seberapa besar persenannya. Nah, di sini saya menggunakan rumus yang sudah terdapat pada data analisis tersebut menghasilkan 45%. Nah, di mana 45% ini adalah sejumlah responden yang memiliki pola asuh demokratis. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini dan pengisian angket kuesioner dapat mengetahui bahwa di dalam kelas 6 SDN 1 Barukai ini menganut pola asuh demokratis ini sejumlah 32 orang tua yang memiliki pola asuh demokratis terhadap keteraturan belajar siswa. Lalu selanjutnya saya menguji dalam skala ANOVA, yaitu lebih besar dari 0,05. Nah, di mana saya memperoleh hasil penelitian saya ini dengan kuesioner lebih dari 0,05. Nah, berarti di sini adalah suatu data yang akurat dan dapat dipercaya dan dapat diuji kebenarannya gitu. Oleh karena itu, selanjutnya saya penelitian dengan koefisien. Nah, hal 3 ini adalah sudah terdapat pada data analisis di Excel. Saya menjabarkan suatu keterkaitan antara variabel X dan variabel Y yang saling terhubung antara pola asuh dengan keteraturan belajar. Nah, dengan intercept dan hasil koefisien yang didapat menyebabkan atau berdampak yang baik dan memiliki respon yang baik terhadap pola asuh ini bagi keteraturan akademis dan keteraturan belajar bagi siswa kelas 6 ini. Karena itu, dengan adanya peran pola asuh demokratis ini bisa disimpulkan bahwasannya populasi mayoritas orang tua ini, khususnya di SDN Barukai ini, memiliki pola asuh yang demokratis dengan jumlah rata-rata 32 orang tua siswa atau lebih dari setengahnya jumlah orang tua siswa di kelas 6A dan kelas 6B.
Dengan ini, saya simpulkan metode penelitian dan hasil pembahasan lalu kesimpulan saya ini bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang berdampak baik bagi orang tua siswa, bagi sekolah, dan bagi muridnya, khususnya untuk keteraturan belajar akademisnya. Saya mengharapkan dampak yang saya teliti ini bisa berdampak lebih baik untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, saya memohon bimbingan kepada Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan saya menyampaikan pada jurnal penelitian saya yang saya teliti ini. Saya mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.